Lain, pemerintah Indonesia mulai mengevakuasi warga negara Indonesia di Iran secara bertahap. Saat ini pemerintah menyiapkan gelombang pertama evakuasi terhadap 29 WNI di Iran. Nantinya WNI kembali ke tanah air menggunakan 3 maskapai komersial dari Baku, Azerbaijan. Ke-29 WNI ini berangkat pada tanggal 23 Juni 2025 dan tiba di Jakarta pada Selasa 24 Juni 2025. Pemerintah juga terus mengantisipasi perkembangan situasi di Iran untuk evakuasi lanjutan. Diharapkan seluruh WNI di Iran sudah dapat dipulangkan pada hari Kamis pekan ini. Semuanya sudah secure. Insya Allah pada hari Kamis semuanya sudah pulang ke Indonesia. Namun tantangan kita, sebagaimana tadi sudah disampaikan, bahwa banyak warga negara kita yang masih memilih untuk tetap tinggal di Iran. Kami terus menghimbau bahwa potensi eskalasi ke depan sangat tinggi, apalagi pasca serangan Amerika ke 3 instalasi nuklir yang ada di Iran. Evakuasi WNI diawali perjalanan darat dari Teheran, Iran ke Baku, Azerbaijan. 97 WNI diangkut menggunakan 4 bus menempuh 16 jam perjalanan. Menlu menyebut pemerintah hanya menggunakan jalur darat karena hampir seluruh penerbangan di Teheran ditutup. Pada gelombang pertama, ada 29 WNI yang diterbangkan ke Indonesia dari Baku, Azerbaijan. Mereka dibagi dalam 3 penerbangan komersial dan berangkat pada 23 Juni 2025. WNI dijadwalkan tiba di tanah air pada 24 Juni 2025. Saudara, sejumlah WNI kini masih menunggu evakuasi bertahap dari Iran. Salah satu WNI yang masuk dalam daftar evakuasi tahap 2 menyebut sempat menjadi korban ledakan di depan asramanya hingga menderita luka-luka dan trauma. Berikut cerita Yudi Wirawidiatma, mahasiswa Teheran University of Medical Sciences dari Azerbaijan. Jadi setelah penyerangan di awal itu sekitar tanggal 13 itu kondisi di Teheran itu masih seperti biasa aja. Jadi warga masih beraktivitas seperti biasa dan sebagainya. Dan setelah memanas 2-3 hari ke depan, tepatnya ini tanggal 15, mulai tanggal 15 itu Teheran itu seperti udah kota mati, jadi kosong semuanya. Nggak ada orang. Dan kebetulan saya sendiri juga jadi salah satu korban dari serangan Israel. Karena kebetulan waktu itu ini masih menjadi spekulasi, jadi belum sure penyebabnya apa, entah itu bom mobil atau memang serangan dari Israel. Tapi waktu itu ada ledakan di depan asrama saya, jadi saya sendiri waktu itu juga kebetulan ada di asrama, jadi saya istilahnya ada sedikit luka dan sebagainya, dan terlebih trauma karena hal itu. Mungkin yang pertama panik, ada juga rasa takut juga. Terus untuk respon dari pemerintah, pertama untuk dari kampus saya sendiri, ya mungkin terbanyak itu himbauan untuk untuk pergi ke shelter jika ada suatu ledakan atau apa, semuanya itu disuruh untuk mengungsi ke bawah dulu ke shelter. Dan untuk dari pihak KBRI mungkin waktu itu karena masih dalam siaga 1, jadi pihak KBRI hanya memberikan himbauan untuk istilahnya bersiap-siap, terutama untuk menyiapkan run back dan sebagainya, untuk antisipasi jika kondisi semakin memburuk. Karena evakuasi itu sifatnya adalah voluntary, jadi jadi istilahnya WNI sendiri yang harus mencari ke KBRI untuk evakuasi, seperti itu. Saya sendiri karena
asrama saya terdampak. Jadi setelah tanggal 15 itu saya udah langsung bergegas ke KBRI dan saya menunggu di KBRI sampai proses evakuasi ya enggak sampai waktu itu juga istilahnya kondisinya itu udah statusnya tuh udah diubah menjadi siaga 1. Jadi saya standby di KBRI setelah itu karena saya ada sedikit trauma untuk pergi kemana-mana lagi karena hal yang terjadi itu. Kekhawatiran pun dirasakan keluarga WNI di tengah belum meredanya konflik antara Iran dan Israel. Pihak keluarga berharap WNI yang ada di Iran segera dipulangkan ke tanah air dengan selamat.